Ya, kuncinya itu ada di energi kita ya. Jadi energi kita ini masih energinya minta atau energinya memberi. Kalau energinya memberi, maka kita sanggup menyadari bahwa kita ini sebetulnya hanya mendampingi saja ya, nggak ada nggak ada peran kita sebetulnya untuk mengontrol anak kita harus melakukan sesuai yang kita mau dan lain-lain. Jadi kita hanya mendampingi dan membimbing, sehingga kita berusaha memahami bahwa segala apapun perilaku yang dia lakukan, keputusan yang dia ambil, entah dia mau setuju atau tidak dengan kita, itu bagian dari dia proses belajar tumbuh sebagai seorang manusia ya. Karena kan nanti ketika dia hidup pun dia akan ngalamin situasi seperti itu, di mana dia nggak harus setuju 100% dengan maunya orang lain ya. Sehingga tugas kita itu adalah hanya membimbing dan mendampingi proses tumbuh kembangnya dia, sehingga dia jadi manusia yang dewasa nantinya. Bukan energinya minta. Kalau energinya minta nanti wujudnya jadi menuntut, memaksa supaya anak harus sesuai maunya kita ya. Akhirnya kalau anaknya berperilaku tertentu, kita nggak oke. Mengekspresikan emosi nggak boleh ya, nggak setuju sama kita juga nggak boleh ya, punya pendirian nggak boleh, punya keputusan nggak boleh, serba nggak boleh nanti akhirnya ketika kita energinya minta. Sehingga ya kita perlu sanggup kecewa bahwa nggak setiap perilaku anak, nggak setiap keputusan dia itu bisa selalu sesuai maunya kita. Kita perlu pahamin ini, dia juga manusia yang punya pikiran, punya rasa, untuk yang dimana dua hal itu membantu dia untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan yang dia ambil ya, mau setuju atau enggak, mau berbuat apa terhadap situasi-situasi yang dihadapin. Itu dulu. Jadi itu kita perlu pahamin, dan kita juga perlu memahami bahwa kita ini nggak akan ada selalu di sepanjang hidupnya anak untuk mengontrol dia, untuk memutuskan dia harus bagaimana, untuk dia harus kita arahkan bagaimana dan lain-lain. Kita nggak mungkin ada di sepanjang hidup anak untuk selalu ada untuk dia ngelakuin itu semua. Jadi kesempatan belajarnya ya sekarang, dia untuk belajar mengendalikan emosinya sendiri, untuk belajar mengambil keputusan, untuk belajar memilih ya, belajar merasakan risiko, belajar punya pendirian supaya nggak mudah ikut-ikutan. Dan itu perlu perlu belajarnya sekarang. Kalau kesempatannya belajar nggak ada ya nanti dia jadi nggak terampil mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita pahamin dulu, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau anaknya lagi emosi atau berperilaku apapun yang kita nilai ngaco, seperti marah, nangis nggak jelas, marah nggak jelas, tantrum, ngambek dan lain-lain, maka sebetulnya cukup perlakuin itu sebagai emosi atau strategi saja. Kalau emosi ya sudah, fasilitasi pasif, malah kitanya nggak perlu capek-capek sebetulnya kalau emosinya aman ya. Kalau strateginya aman, maka kita cuekin lahir batin. Jadi kita nggak perlu capek-capek juga harus menenangkan dia. Nggak apa-apa anak seperti itu. Masa nggak boleh kan dia punya dorongan energi, punya energi. Nah energi ini kan bisa emosi, bisa strategi. Ya kalau emosi kan berarti ada kebutuhan nggak terpenuhi atau harapan nggak sesuai kenyataan ya kan. Nah jadi dia hanya bereaksi aja atas kejadian yang dia hadapin. Tapi kalau strategi itu murni keinginan anak untuk menjajah orang lain supaya maunya diturutin, atau cari perhatian supaya orang lain gelisah kemudian ngikutin maunya dia, atau memang sengaja aja supaya kita emosi jadi lebih banyak naruh perhatian ke dia, entah meskipun wujud perhatian kita jadinya marah-marah juga. Nah itu tujuannya anak seperti itu kalau dia berstrategi loh ya. Kemudian kalau strategi itu intinya dia berusaha menguasai situasi atau menguasai orang lain melalui perilakunya. Jadi kalau dia lagi berstrategi lalu kemudian puspitanya ikut marah-marah atau kita ikut marah-marah, maka tandanya anak merasa berhasil untuk dapat perhatian, sehingga malah makin dia ulang-ulang. Jadi kalau itu emosi ya cukup fasilitasi pasif, kalau itu strategi cukup cuekin lahir batin, nggak usah anggap itu terjadi. Kalau Puspita kepingin dia nggak ngulang-ulang cara ngaconya itu. Jadi kalau kita kepingin misalkan dia berstrateginya pakai cara nangis gitu ya, kita kepingin dia nggak berstrategi pakai cara nangis ya, kita cuekin lahir batin. Karena kalau kita tanggepin dia akan ngulang-ngulang terus karena dia merasa berhasil dapat perhatian.
Sehingga kalau kita kepingin nggak lelah, ya kita perlu belajar nggak terlibat dalam dramanya anak. Kalau terlibat pun ya cukup fasilitasi pasif kalau memang itu emosi. Kalau strategi lebih enak lagi, kita cukup cuekin lahir batin. Jadi kita anggap aja nggak ada. Kalau Puspita kemudian mau nyalurin emosi aja, masuk kamar aja. Kalau dia mau nangis strategi kan nggak ada emosi yang perlu diurus, nggak perlu didampingi pasif. Kita mau cuekin nggak ada masalah, sehingga ya bisa urus diri sendiri. Nah, kita jadi capek itu karena kita kepingin ngontrol perilakunya, atau kita kepingin ngontrol keputusannya, yang mana itu nggak mungkin 100% dia bisa sama seperti kita, karena kan dia punya pikiran dan rasa tadi yang membuat dia mempertimbangkan apakah mau setuju atau tidak dengan kita. Sehingga kalau itu terkait perilaku, ya cukup perlakuin sebagai emosi atau strategi aja, sesimpel itu sebetulnya, walaupun prosesnya nanti butuh latihan itu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, nanti kita malah justru nggak lelah. Karena apa? Karena kita tahu kita mau ngapain. Misalkan dia lagi emosi, ya kita tuh cuman di dekatnya aja, ngerasain apa yang dia rasain. Nggak ada dorongan untuk supaya berhenti nangis lah, supaya nggak marah lah, dan lain-lain. Kita lepasin supaya dia belajar ngontrol emosinya sendiri. Karena kalau kita kepingin anak kita sanggup mengendalikan dirinya sendiri ketika dia sedang emosi, maka beri kesempatan dia untuk belajar mengendalikan dirinya sendiri ketika sedang emosi. Kalau kita sabotase lalu kita berusaha mengendalikan, maka dia jadi nggak belajar mengendalikan dirinya sendiri ketika dia sedang emosi. Sama saja halnya kita kepingin ngajarin orang nyetir mobil, tapi pegang setir nggak boleh, kita sabotase terus, ya akhirnya dia nggak belajar nyetir mobil. Jadi kalau kita kepingin dia belajar mengendalikan emosinya, ya kita beri kesempatannya. Caranya apa? Perlakuin itu emosi atau strategi, ya supaya dia belajar. Kalau dia emosi, ya dia perlu belajar mengendalikan dirinya supaya emosinya juga tuntas tersalurkan. Ya kalau misalkan Puspita marahin, bentak, pukul dan lain-lain, nanti emosinya jadi kesumbat. Kalau emosinya jadi kesumbat, malah jadi sampah emosi. Kalau jadi sampah emosi numpuk, ya nanti meledak lagi, jadi makin letupannya makin gede lagi. Kalau itu strategi, maka ya cukup cuekin lahir batin, malah lebih enak. Kitanya nggak perlu ngurusin strateginya itu ya. Anggap nggak terjadi. Kalau kitanya masih bentak-bentak dia, atau marahin, atau kita hibur-hibur, atau kita pukul, anak nggak peduli sama semua itu. Yang dia tahu, oh strategiku ini dapat perhatian. Karena dapat perhatian berarti bagi dia enak malahan, walaupun dia dapatnya dimarahin, sehingga malah makin dia ulang-ulang. Jadi kalau dia berstrategi lalu kitanya galau, kepikiran, terganggu, baper, ya dia bisa merasakan celah untuk menang, makanya dia makin gaspol strateginya, malah nggak selesai-selesai. Jadi anaknya mau drama nggak apa-apa, kitanya nggak usah ikutan drama, nanti jadi drama berseri ya kan. Itu jadi cukup perlakunya sebagai emosi strategi. Lalu terkait emosinya Puspita sendiri, banyak-banyak aja latihan nafas secara sadar plus latihan salurkan emosi yang aman nyaman, supaya gitu lebih bisa dikelola. Sehingga kalau kita belajar nafas secara sadar itu bukan terkait teknik nafas gitu ya, tapi kita menyadari aja kita sedang bernafas, sehingga kita juga menyadari situasinya kita ini sedang apa. Nah, ketika kita lakukan nafas secara sadar, biasanya kita jauh lebih cepat menyadari bahwa kita ini sedang emosi. Lalu kita mau memutuskan apa, mau kita salurkannya pakai cara apa, cara yang aman nyaman atau cara yang menyakiti orang lain. Kalau aman nyaman, ya kita perlu cari caranya, perlu explore, kita perlu coba-coba nemu cara yang aman nyaman. Aman tuh nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti diri sendiri, nggak merugikan orang lain, nggak merugikan diri sendiri. Nyaman itu sama dengan silakan lakukan apapun yang bikin hati kita lega atau plong, yang penting batasnya adalah aman gitu ya. Nah, jadi perlu eksplor nanti, apakah nangis ya. Kalau nangis ya nangis aja nggak apa-apa. Mau masuk kamar nangisnya, masuk kamar aja nangis nggak apa-apa. Kalau anak nangis ngikutin Puspita, ya perilaku ini tuh emosi atau strategi gitu ya. Jadi nggak perlu merasa terikat dengan perilakunya anak, karena nanti anak malah jadi belajar menjajah Puspita pakai cara-cara yang nggak oke tersebut. Itu Puspita ya. Nanti terkait latihan nafas secara sadar sama salurkan emosi yang aman nyaman, bisa baca di jawaban nomor 9A di resume tanya jawab. Kalau emosi strategi nanti bisa pelajari di kamus di resume tanya jawab, di halaman-halaman akhir tuh ada lengkap di situ.